Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Agnes Tiawan di channel Guru Geografi. Kali ini saya akan coba memberikan video pembelajaran tentang materi geografi, peta, dan pemetaan. Ini khusus untuk kelas kelas 10 ya, kelas 10. Dan apa yang subtopiknya yang kita akan coba bahas. Nah, kali ini kita akan coba belajar tentang komponen dan jenis peta. Kita tahu bahwa peta itu kan salah satu alat bantu geografi ya, alat bantu dalam geografi. Jadi untuk melihat penyebaran fenomena ya lokasi tentu kita menggunakan peta sebagai alat bantu. Nah, lantas apa aja sih komponen dan jenis peta itu kita coba lihat ya. Nah, jadi kita sekarang itu akan mengidentifikasi komponen peta, yang kedua mengidentifikasi jenis-jenis peta. Ya, dua ini kita akan coba pelajari lebih dalam. Langsung aja kita coba lihat. Nah, komponen peta. Nah, ini kalian kan udah tahu ya apa itu peta. Peta itu adalah atau map ya, map atau peta itu adalah gambaran permukaan bumi dalam bentuk datar ya, dua dimensi dan diperkecil dengan skala tertentu ya. Gambaran permukaan bumi baik sebagian atau seluruhnya. Ada yang sebagian, ada yang seluruh ya. Misalkan ini ada peta Amerika gitu kan. Kalau yang lainnya misalkan ada peta Indonesia kan jadi sebagian. Ada yang satu bumi gitu ya, peta dunia. Makanya disebut gambaran sebagian atau seluruh permukaan bumi yang diperkecil dengan skala. Nah, komponen peta itu adalah bagian-bagian yang ada pada peta. Jadi, ketika kita akan membaca sebuah peta, pasti kita akan berkutat dengan komponen-komponen ini, ya. Nah, kalau kamu nggak paham nanti bingung. Nah, makanya kita wajib memahami komponen atau bagian-bagian pada sebuah peta. Yang pertama, nah komponen peta yang pertama adalah judul peta. Nah, jadi judul peta itu menggambarkan isi peta. Pada umumnya diletakkan di atas atau di bawah samping kiri atau kanan ya. Contohnya di peta Badan Informasi Geospasial itu ada di bawah biasanya. Nah, kalau kita yang sering ditempel di dinding atau di atlas, biasanya di atasnya ada Provinsi Bali. Nah, judul peta itu ditulis dengan huruf kapital, bold, bold ya, tebal. Nggak boleh miring, nggak boleh. Ya. Nggak boleh pakai huruf kecil, nggak boleh. Aturannya harus huruf kapital besar ya, tebal. Misalkan ini peta Provinsi Bali. Ini judul peta, ya menggambarkan isinya apa gitu. Isi dari petanya itu tentang apa gitu. Misalkan peta wisata ya, Bali ya, beda kan nanti isinya gitu ya. Yang kedua ada garis astronomis. Nah, garis astronomis ini berfungsi menentukan lokasi suatu tempat. Garis astronomis terdiri dari garis bujur longitude dan garis lintang latitude. Lihat ini ya. Garis lintang ini ya, yang horizontal latitude. Ini membagi bumi menjadi dua bagian, utara dan selatan. Ya ini ekuatornya ini khatulistiwa ya di tengah-tengah. Kalau longitude itu garis bujur ya, dari utara ke selatan. Titik pangkal nol itu di Greenwich, Inggris ya. Di sini. Ini membagi bumi jadi bagian bumi barat, ada bagian bumi timur itu ya. Ini untuk waktu ya, kalau bujur untuk pembagian waktu. Kalau yang longitude latitude buat iklim, ya, iklim matahari itu kan ada ya, tropik, subtropik, sedang, kutub. Nah, itu pakai garis astronomi. Emangnya di dunia ada garis kayak gini? Di udara nggak ada, ini garis khayal, imajiner ya, dibuat manusia untuk memudahkan koordinat. Yang ketiga ada garis tepi. Nah, berfungsi membatasi ruang wilayah peta agar rapi. Misalkan nih kertasnya ukuran A4. Nah, ada garis lagi ini batasnya. Gak langsung bikin peta, ada garisnya lagi. Dibatasin supaya terlihat lebih rapi gitu. Yang keempat, nah ini skala. Nah, skala itu adalah perbandingan jarak di peta dengan jarak sesungguhnya di lapangan. Nah, kamu pasti sering ya melihat tentang apa itu skala peta. Nah, skala itu ada yang biasanya pakai skala nominal nominal angka ini ya, 1 cm banding 1000 cm, 1 banding 1000 misalkan. Patokannya senti. Kalau yang ini pakai skala garis.
ya. Misalkan nih kalau gini berapa kilo gitu kan, 1 cm 2 cm, ini hanya perbedaan bentuknya aja ya gitu. Kalau di Indonesia pakai sentimeter, kalau di luar negeri mil, biasanya ada mil, ada inci gitu kan. Amerika itu, kalau Indonesia pakai senti. 1 senti mewakili 1000 senti di lapangan. 1 kilometer berapa senti? 100.000 senti gitu ya. Yang kelima adalah sumber peta. Nah, sumber peta ini adalah eh, asal pembuat petanya. Ya, siapa yang membuat peta ini? Contoh, ya, dicantumkan untuk mengetahui sumber pembuat peta. Ya, contohnya Badan Informasi Geospasial. Nah, ini misalkan di kanan bawah ada sumber datanya Stasiun Klimatologi Jabar. Karena di sini judul petanya perakiraan cuaca curah hujan Provinsi Jawa Barat. Ya, jadi ini sumber petanya dibuat oleh BMKG. Kemudian yang keenam ada mata angin. Nah, ini yang ada tanda panah gini ya ke atas. Apa fungsi mata angin? Ini untuk menunjukkan arah orientasi kompas di peta. Nah, ini biasanya utara ya, utara ke atas kan biasanya paling umum utara. Ini contoh mata angin, boleh macam-macamnya, ada yang kayak gini, ada yang gini ya. Ini contoh beberapa gambar arah mata angin. Yang ketujuh simbol. Nah, ini yang paling penting juga ya. Simbol peta itu adalah tanda konvensional untuk mewakili benda atau objek sebenarnya. Ini kan sering kamu lihat ya di legenda itu. Yang segitiga gini bukit, misalkan ini sungai, hutan ya. Ini payau, jalan kereta api gitu kan. Nah, ini misalkan ibu kota ya. Kemudian ini sekolah dan lain-lain. Ini simbol peta. Nah, banyak sekali orang juga nggak paham simbol-simbol kayak gini ya biasanya. Karena jarang mungkin ya ketika belajar di SMA mungkin udah lupa atau gimana. Ini sangat penting karena untuk mewakili objek sebenarnya. Dan membuat simbol peta ini tidak boleh sembarangan, ada aturannya ya, nggak boleh sembarangan, ada aturan. Kemudian warna peta ke-8. Warna peta untuk menggambarkan keadaan objek tertentu pada peta. Contoh misalkan nih kalau pada peta geografis ini kalau yang ketinggian ya, misalkan yang coklat banget itu yang dataran tinggi gitu ya. Kemudian ada yang oranye, kuning, hijau ya. Hijau dataran rendah, kuning dataran pebukitan misalkan itu ya. Kalau yang perairan ini dari mulai yang paling dangkal sampai yang paling dalam. Yang dangkal yang birunya biru muda, yang gelap sampai biru tua gitu kan. Ya. Jadi seperti itu contoh dari penggunaan warna pada peta. Yang kesembilan legenda. Nah, jadi legenda itu kotak ya untuk melihat keterangan-keterangannya, simbol-simbolnya. Keterangan simbol peta agar mudah dipahami. Umumnya diletakkan di sisi kiri atau kanan bawah. Jadi ada kotak. Nah, ini ada kumpulan simbol-simbolnya disimpan di legenda. Ini untuk memudahkan kita pembaca peta. Nah, misalkan kalau yang bentuknya garis kayak gini, merah berarti ini jalan utama gitu ya. Yang bulat gini, hitam biru kota misalkan. Jadi macam-macam legenda itu ya. Ini untuk mengumpulkan simbol. Lettering, peta tulis, tulisan dan angka pada peta untuk mempertegas arti simbol peta. Nah, ini lettering itu makanya tadi ada aturannya. Misalkan ini untuk perairan samudra harus miring ya, miring kapital gitu ya. Warnanya biru mengikuti fenomenanya. Kalau misalkan kota ini ada kota ibu kota kabupaten tegak kapital gitu kan ya. Kalau kecamatan misalkan huruf awalnya besar tapi kesannya kecil tapi tegak gitu ya. Ini contoh lettering gitu ya. Jadi nggak sembarangan. Nggak boleh kamu nulis misalkan kota jadi atas ke bawah, nggak boleh, harus eh, horizontal gitu ya, kiri kanan gitu. Nah, kalau ini perairan ini mengikuti alurnya. Misalkan kalau sungai ya mengikuti pola sungainya gitu. Dari mana? Boleh atas bawah. Gitu. Kecuali waduk ya, waduk enggak, hanya miring aja. Nah, ini jadi tata tulis tuh gitu maksudnya. Jadi eh, gaya tulisan pada peta ya, enggak sembarangan. Kemudian peta inset, peta sisipan untuk memperjelas salah satu bagian peta karena keterbatasan ukuran. Nah, biasanya kan peta itu kan ukurannya kalau di atlas A4 ya atau A3. Itu misalkan kalau kita punya wilayah luas kemudian nanti ingin mempertegas salah satu wilayah karena keterbatasan
kertas bisa pakai peta inset disisipkan di sini misalkan ya gitu. Ini misalkan ini apa sih, kawasan wisata Seminyak gitu ya. Nah, ini untuk mempertegas saja. Atau misalkan ada pulau di sini tapi nggak ke bagian kertasnya, bisa disimpan di sini nanti. Itu peta inset ya untuk memperjelas salah satu bagian karena keterbatasan ukuran kertasnya gitu. Oke, sekian dulu ya pembahasan untuk komponen peta. Nah, nanti akan disusul oleh jenis-jenis peta di video selanjutnya. Pokoknya jangan lupa subscribe aja ya supaya nanti akan update terus materi dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.